Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta karya Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan sabda terambil dari Injil Matius 10 ayat 16. Demikian sabdanya. Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mendengar istilah post-truth? Oxford Dictionary mengartikan sebagai istilah atau iklim yang berhubungan atau mewakili situasi-situasi di mana keyakinan dan perasaan pribadi lebih berpengaruh dalam pembentukan opini publik dibandingkan fakta-fakta yang objektif. Melalui era post-truth, orang salah bisa dibenarkan, orang benar bisa disalahkan. Orang bisa membingkai, memframing suatu peristiwa berdasarkan versi atau narasi diri, kemudian diupload di medsos, dan orang lain menganggap sebagai sebuah kebenaran. Contoh, kecelakaan di jalan raya. Nyata-nyata ada seorang pengendara sepeda motor melaju, tiba-tiba menyalakan rating kiri, namun dia berbelok ke kanan. Dan ketika terjadi peristiwa keserempet mobil, mobilnya yang disalahkan. Dia mengatakan mobilnya yang melaju kencanglah, sopirnya yang terlalu gerusa-gerusulah, dan lain sebagainya. Kebenaran tergantung siapa dan bagaimana ia diceritakan, ia dinarasikan untuk menyatakan pembenaran atas peristiwa yang terjadi tersebut. Inilah situasi yang membuat runyam, situasi yang mengancam kedamaian karena kebenaran terhadap suatu peristiwa dinarasikan, diversikan secara berbeda-beda seturut perasaan yang dimiliki untuk memperoleh pembenaran di muka umum. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop Injil yang kita baca pada minggu ini merupakan perikop yang berbicara tentang penganiayaan yang akan dialami oleh para murid. Pada ayat-ayat ini Tuhan Yesus dengan jelas menggambarkan bahwa perutusan para murid ke tengah-tengah dunia bukan pergi ke ladang hijau dengan air yang tenang, tetapi mereka diutus sebagai domba ke tengah-tengah serigala. Serigala
menggambarkan kelicikan dan ancaman. Domba menggambarkan hewan yang lemah dan terancam. Karena itu, Tuhan Yesus menegaskan bagaimana ia harus hidup di tengah-tengah situasi yang demikian tersebut. Mereka harus memiliki kecerdikan untuk menghadapi kelicikan, tetap menjaga ketulusan di tengah-tengah kebusukan. Di tengah ancaman, mereka diminta menjadi domba yang tidak bodoh, tidak konyol, tidak apatis, yang pada akhirnya menjadi santapan bagi serigala. Tuhan Yesus sedang hendak mengajak mereka menjadi domba yang mampu untuk menyatakan kebenaran, yang cerdik dan berani, yang tidak lari dari ancaman dan penganiayaan. Tuhan Yesus sedang ingin memberikan kekuatan dan penguatan kepada mereka, agar di tengah-tengah pelbagai macam situasi kondisi yang terjadi, penganiayaan yang menyelimuti, ia tetap setia kepada Allah. Maukah kita menyatakan kebenaran Allah di tengah pelbagai situasi kondisi yang diwarnai era post-truth? Tuhan memberkati. Amin.